Halo Sobat MedFact, kembali lagi di Medical Fact yang ketiga. Untuk MedFact kali ini, kita akan membahas tentang PPOK. Apa sih PPOK itu? Menurut WHO dan Global Initiative for Obstructive Lung Disease, penyakit paru obstruktif kronis adalah penyebab kematian ketiga tertinggi di seluruh dunia, dengan lebih dari 3 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 4 dari 100 orang dewasa menderita PPOK. Masalah terbesarnya adalah PPOK sering tidak terdiagnosis. Banyak penderitanya menganggap gejala-gejala PPOK seperti batuk dan juga sesak nafas itu merupakan efek wajar dari kegiatan merokok atau sering bertambahnya usia. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk terlambat mendapatkan penanganan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan PPOK ini? PPOK adalah sekelompok penyakit paru yang menyebabkan aliran udara terhambat, yang biasanya bersifat progresif dan menetap. PPOK seringkali ditandai dengan batuk berdahak dan juga sesak nafas yang kronis. Umumnya, PPOK merupakan gabungan dari 2 kondisi utama, yaitu ada emfisema dan juga bronkitis kronis. Di mana kedua penyakit ini seringkali terjadi secara bersamaan, yang menyebabkan napas menjadi lebih berat dan juga tidak efisien. Sekarang kita akan bahas tentang tanda dan gejala dari PPOK. Yang pertama, batuk berdahak terus-menerus, terutama di pagi hari. Yang kedua, nafas terasa berat atau ngos-ngosan ketika melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki. Yang ketiga, kadang nafas berbunyi nyik. Yang keempat, badan terasa gampang lelah atau tidak bertenaga. Dan yang kelima, dada terasa berat atau seperti tertekan. Beberapa pendekatan untuk penanganan PPOK yaitu yang pertama dan paling penting, berhenti merokok secara total. Yang kedua, menggunakan obat hisap atau semprot seperti inhaler sesuai anjuran dokter untuk melegakan napas. Yang ketiga, melakukan terapi rehabilitasi paru seperti latihan pernapasan dan juga olahraga ringan untuk meningkatkan stamina. Yang keempat, mendapatkan vaksin influenza dan pneumonia secara rutin untuk mencegah infeksi. Yang terakhir, pada kondisi yang sudah lanjut, perlu untuk mendapatkan bantuan oksigen. Selanjutnya adalah perkembangan penyakit PPOK. Perkembangan penyakit PPOK sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor. Seperti yang pertama, pengobatan tidak bisa menyembuhkan total, tetapi sangat efektif untuk mengendalikan gejala. Kedua, dengan penanganan yang tepat, perkembangan penyakit bisa diperlambat secara signifikan. Yang ketiga, kualitas hidup bisa tetap terjaga dan pasien tetap bisa aktif beraktivitas. Keempat, harapan hidup jauh lebih baik bagi mereka yang berhenti merokok dibanding dengan yang terus merokok. Yang kelima, semakin cepat penyakit dideteksi dan ditangani, hasilnya akan semakin baik. Sekarang kita akan membahas apa aja sih komplikasi yang bisa terjadi kalau kita terkena PPOK. Yang pertama, sering terkena infeksi paru seperti bronkitis atau pneumonia. Yang kedua, jantung bisa menjadi lemah dan bengkak karena harus bekerja terlalu keras. Yang ketiga, risiko untuk terkena kanker paru menjadi lebih tinggi. Yang keempat, tubuh bisa menjadi sangat kurus dan otot-ototnya melemah. Yang kelima, dapat menyebabkan stres, cemas, dan depresi karena adanya keterbatasan aktivitas. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk mencegah dan juga menghadapi PPOK. Ingat saja, paru. Apa saja itu? Nah, jadi yang pertama adalah P. Perhatikan gejala sejak dini. Maksudnya adalah kamu jangan pernah menyepelekan gejala sekecil apapun, seperti batuk berdahak terus-menerus. Mungkin itu bukan hal yang biasa, tapi bisa menjadi gejala awal dari PPOK. Nah, selanjutnya adalah A. Absen dari rokok dan paparan asap. Artinya adalah kamu harus berhenti merokok dan juga mengurangi paparan asap untuk melindungi paru-paru kamu. Selanjutnya adalah R. Rajin lindungi diri. Artinya adalah kamu harus melindungi diri kamu dengan menggunakan masker apabila sedang berada di tempat berpolusi agar paru-parumu tetap sehat.
Nah, yang terakhir adalah usaha untuk sembuh. Jadi, jika kamu sulit untuk berhenti merokok dan juga kamu sudah terdiagnosis, maka segera konsultasikan dan jalani pengobatan yang rutin ya.